Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pelajaran kita hari ini, seni budaya, dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, materi kita hari ini adalah bab 2, menggambar ilustrasi. Apa itu menggambar ilustrasi ya? Di sini, ini. Setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar ini disebut gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Bahasa visual itu bahasa yang bisa dilihat, yaitu ya gambar. Nah, kita coba lihat contoh gambar ini. Terus kan, menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsinya juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita, membayangkan ya. Berimajinasi itu membayangkan. Terus, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Dapat berwarna juga atau hitam putih saja, ya. Begini penjelasannya. Nah, ini coba kita lihat gambar ini. Kalau kamu melihat gambar ini, silahkan kamu membayangkan apa sih maksud cerita gambar ini, kan bisa macam-macam. Kemudian jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada kartun. Kartun berupa tokoh manusia atau hewan berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petro, Gareng, karya Tatang S. Ya, kemudian yang kedua ada karikatur. Menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Nah, ini kan bentuk manusia ya, tapi dibuat seperti meliuk-liuk. Tapi ini sebenarnya kalau ada orangnya yang melihat pasti tahu bahwa gambar ini adalah orang itu gitu. Kemudian ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat saja. Nah, ini contoh komik. Komik juga selembar saja cukup sebenarnya, kan? Nggak harus dari cerita awal sampai akhir sampai selesai, nggak. Bersambung juga boleh. Ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan lebih berminat untuk membaca cerita. Contohnya, fungsinya. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Ini kehidupan di sebuah desa ya. Terus ini apa gitu ya. Nah, terus ada vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Misalnya kamu membuat sebuah cerita, karangan cerita, terus ada ruang kosong di situ, dimasukilah gambar-gambar seperti ini, dekoratif. Bentuk objek gambar ilustrasi. Objeknya boleh manusia, contohnya ini ya. Kemudian boleh hewan,
Ini ada ikan. Ikan ini bercerita tentang ikan. Kalau kamu pernah membaca atau melihat cerita ikan yang baik itu ya, memberi kemauan terus pada para yang memintanya. Kemudian tumbuhan, selanjutnya alat dan bahan. Tentunya kalau alat dan bahan kamu sudah tahu ya. Alat dan bahan. Jadi menggambar ilustrasi itu dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Nah, kalau teknik kering itu bahan-bahannya, alatnya pensil, arang, krayon, karcol, pulpen, dan lain-lain. Dia digunakan untuk menggambar pada bidang 2 dimensi, yaitu berupa kertas gambar. Contohnya ada. Oh ini. Nah, berikut beberapa contoh ilustrasi dengan media pada teknik kering. Nah, yang kedua teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ada contohnya juga di sini. Nah, ini alat dan bahannya, ini contoh gambarnya. Dengan menggunakan teknik basah. Proses menggambar ilustrasi kamu bisa baca sendiri. Yang terutama kamu tentukan adalah tema gambar dulu berdasarkan ceritanya ya. Nah, jadi untuk hari ini untuk mengenal tokohnya kamu bisa baca sendiri tokoh-tokoh para pelukis, para menggambar ilustrasi ini. Kamu bisa baca sendiri ya. Jadi untuk hari ini tugas kamu adalah menggambar ini. Tadi ada menggambar komik, 1 lembar saja. Kemudian ada menggambar apa lagi tadi? Bentar. Nah, di sini. Ada menggambar komik. Terus apa lagi tadi ya? Vignette, kemudian karya sastra, kemudian ada karikatur. Nah, itu ada beberapa itu. Nah, kamu gambar satu-satu. Karikatur 1, komik 1, kartun 1. Nah, jadi ada berapa nilai itu nanti ya? Karya sastra 1, berarti ada 4. Jadi tugas kamu menggambar ada 4 nanti. Ngikuti contoh-contoh tadi itu. Boleh menggambar yang lain, boleh. Yang penting harus nggak perlu banyak-banyak, sederhana saja. Itu saja tugas kamu hari ini. Saya akhiri, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.